Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Roy Abror dari program studi pendidikan jasmani dengan nomor NIM 23101 22110010 dari kelas A2 angkatan 2023. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dengan dosen ampuh Bapak Dr. Masud SPD MPD, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Mulhim SPD MPD, dan Bapak Dr. Andes Ferdinanto MPD. Raden Maswardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Pada tanggal 3 Juli 1922, ia mendirikan perguruan nasional Taman Siswa di Yogyakarta. Semboyan dalam sistem pendidikan tersebut sangat dikenal di kalangan pendidikan di Indonesia. Semboyan itu dalam bahasa Jawa yang berbunyi Ngeng Ngarso Sing Tulodo, Ngeng Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handanyani, yang berarti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Ki Hajar Dewantara juga ditetapkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional atas jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Selain itu, tanggal 2 Mei merupakan hari kelahirannya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional di Indonesia. Sangat banyak sekali filosofi Ki Hajar Dewantara, yang dimana hasil pemikirannya menjadi basis pendidikan di Indonesia, sekaligus sebagai ciri khas pendidikan bangsa yang terus dipertahankan hingga saat ini. Beberapa filosofinya yang menjadi teladan bagi dunia pendidikan diantaranya adalah sistem Among, kodrat alam dan kodrat zaman, tri kondisi, tri pusat pendidikan, berhamba pada anak, budi pekerti, bermain adalah kodrat anak, dan trilogi kepemimpinan. Nah, jadi untuk materi dasar-dasar PJOK, kita akan membahas filosofi Ki Hajar Dewantara untuk membangun karakter pada anak. Salah satunya yang akan saya bahas adalah filosofi dari Tri Pusat Pendidikan. Konsep ini digagas oleh Bapak Pendidikan Nasional sehingga disebut sebagai Tri Pusat Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, anak-anak memiliki 3 tempat untuk bergaul dalam kehidupannya, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan pergerakan pemuda. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah dan pemerintah. Lebih dari itu, keluarga serta lingkungan masyarakat juga memegang peranan penting bagi perkembangan pendidikan setiap individu. Ketiga faktor tersebut harus saling bersinergi demi tercapainya tujuan pendidikan nasional. Nah, sinergi itu biasanya disebut sebagai Tri Pusat Pendidikan. Nah, jika Tri Pusat Pendidikan ini diimplementasikan dengan baik di sekolah maupun di perkuliahan, akan bisa menyokong anak ataupun mahasiswanya dalam menjadikannya sebagai pribadi yang sangat baik, karena ada 3 aspek, yaitu aspek keluarga, aspek sekolah, dan aspek masyarakat yang bisa menyokong pribadi untuk menjadi lebih baik sehingga dapat menyokongnya dalam berbudi pekerti yang luhur dan mendapatkan pengetahuan yang sangat banyak. Kacip. Nah, karena kita sudah mengetahui pengertian dari pusat pendidikan dan tahu saja apa itu aspek-aspeknya, jadi sekarang adalah pengertian dari fungsi 3 pusat pendidikan, yaitu ada yang pertama ada fungsi keluarga, di mana fungsi keluarga adalah untuk membentuk karakter anak supaya bisa bermanfaat dan bisa berguna di lingkungan alam keluarga. Terus yang kedua ada lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, anak dididik oleh gurunya untuk bisa membentuk karakter, membentuk sifat yang baik, dan membentuk adab dan akhlak yang baik. Dan yang terakhir adalah fungsi ketiga, yaitu fungsi aspek di masyarakat. Fungsi aspek di masyarakat yaitu anak dididik untuk bisa berinteraksi sosial dan berinteraksi kepada orang-orang. Implementasi Tri Pusat Pendidikan ke dalam lingkup pendidikan jasmani dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, dengan pendidikan karakter di dalam olahraga. Terus yang kedua, ada pengembangan dan keterampilan pengetahuan. Ketiga, adanya penjagaan kesehatan dan fisik. Keempat, ada pengintegrasian dengan mata pelajaran lain. Yang kelima, ada penekanan pada keterampilan hidup. Keenam, ada pemberdayaan diri. Dan yang ketujuh adalah evaluasi holistik atau evaluasi pendidikan jasmani yang mendapatkan partisipasi, kerjasama, dan pengembangan karakter. Bagaikan analogi jembatan yang memiliki 3 fondasi, yaitu keluarga, masyarakat,
dan sekolah. Jika salah satu fondasinya saja tidak ada dan tidak memiliki, maka fondasi yang diibaratkan jembatan ini adalah anak, bisa saja goyang. Sekian video materi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.